Hai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Herdi Angga Syaputra dari kelas R1B Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil buku Aku, Kamu dan Al-Qur'an ya. Di sini dituliskan oleh Ineke dan diterbitkan oleh Salam Box Bandung Timur ya tempatnya. Di sini saya telah membaca semuanya. Yang saya simpulkan sih, siapa sih yang tak tersentuh hatinya ketika mendengar Al-Qur'an? Bahkan ya, yang tidak mengenal Islam pun bisa tenang hatinya setelah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di sini namun apa yang terjadi jika atau ketika Al-Qur'an yang selama ini menjadi pedoman hidup kita diartikan lain oleh sebagian orang, bahkan jika sampai dihina, siapa yang paling pertama berdiri untuk membelanya sih? Pastinya kita sebagai umat muslim ya. Di sini saya akan membacakan isi inti dari buku ini ya yang saya ketahui. Jadinya jika hati kita membenci Al-Qur'an tuh, apalagi hati kita sebagai umat muslim ya, untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sih, itu menurut saya wah banget dah. Ya di sini tentunya kita tidak akan melirik barang sekali saja kepada Al-Qur'an. Tentunya ya. Malah kita akan menjadi orang yang terus merasakan mempersalahkan isinya, menganggap informasi di dalam tidak penting dan menilai pesan-pesan Al-Qur'an sebagai kebohongan, sebagai pedoman hidup yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya di sini Al-Qur'an juga bisa menjadi kekasih hidup kita. Karena apa? Dia bisa menuntun hidup kita bisa menjadi lebih baik. Kitab suci Al-Qur'an yang suci yang bernama Al-Qur'an ini, wah menurut saya sih wah banget sih untuk sebagai saya umat muslim ya. Al-Qur'an ini adalah sumber dari segala hal, kita bisa maknakan dari itu. Pantaslah bila Al-Qur'an sumber dari segala sumber ya. Itu sumber dari segala sumber. Bela Al-Qur'an sampai akhir hayat. Bela Al-Qur'an sampai hari hayat, insya Allah kita bisa ditempatkan di tempatnya Allah yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Nah di sini ya itulah bela Al-Qur'an sampai akhir hayat, itu sebagian besar yang saya ambil dari buku ini ya, dari buku ini. Membela kebenaran Al-Qur'an, membela kebenaran Al-Qur'an sebagai mana kita membela harga dirinya umat muslim. Tidak boleh setengah-setengah kebenaran dan kesuciannya, harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Mantap gak? Sampai titik darah penghabisan. Iyalah, kita juga bisa memperjuangkan kekasih kita, kenapa gak memperjuangkan kitab suci ya. Kesuciannya harus diperjuangkan. Kita insya Allah kalau memperjuangkan Al-Qur'an ya, kita insya Allah bisa masuk surga lah. Ibaratkan gitu, wallahu alam, pahala adalah yang mengasihi Allah, yang memberi Allah, kita hanya ditugaskan untuk mengerjakannya. Tapi dengan catatan yang dibelanya harus pasti dan tindakan pembelaannya itu sejati. Sejatinya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tahu kan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita yang dulu pas kita kecil diajarkan untuk bersedekah. Ya selebihnya lah gitu, saya juga masih kurang ilmu ya, masih belajar banyak gitu. Pembelaannya harus dengan nilai-nilai Islam. Adil, toleran, penuh cinta dan bersikap tegas kepada kebenaran mutlak. Membela Al-Qur'an sampai akhir hayat adalah bentuk pembelaan kepada kebenaran ilahi. Pembenaran ilahi. Udah ke ilahi aja kita ya. Mantep lah. Dan saat Al-Qur'an dihina, bela dong. Itu yang saya ambil dari buku ini ya. Menurut saya saat Al-Qur'an dihina, bela dong. Itu tujuan kita, harus membela Al-Qur'an. Berarti kita sama saja membela umat Islam.
Apa yang akan kita lakukan jika membaca dan mendengar pernyataan yang dianggap menistakan Islam? Wah, langsung berkuar, gitu. Jika kita beriman kepada Al-Quran dan bertakwa kepada Allah, pasti hati kita tidak akan pernah rela jika Al-Quran dihina harga diri dan keagungannya ya. Ya menurut saya kurang lebihnya segitu sih ya. Kesimpulannya ya, kita harus banyak-banyak belajar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.